Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu karena sudah merelakan waktunya untuk membimbing kami pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya di sini selaku moderator akan membimbing menjalannya presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang peranan teknologi dalam perdagangan elektronik. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu perdagangan elektronik. Jadi, perdagangan elektronik ini biasa juga disebut dengan e-commerce. Yang mana e-commerce ini merupakan penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan prosesi bisnis. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen, tetapi pandangan populer tentang e-commerce ini adalah tentang penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Memang tidak salah, tetapi pandangan ini hanyalah sebagian kecil bagian tentang e-commerce. Cakupan e-commerce secara luas dapat diartikan bahwa e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Maka dengan pandangan ini istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik akan sama. Jadi pada kelompok kami, ini kelompok 3, akan menjelaskan perdagangan melalui jaringan elektronik, lalu strategi perdagangan menggunakan jaringan elektronik, dan juga keuntungan dan juga kerugian dengan perdagangan elektronik tersebut. Baik, di slide selanjutnya yaitu perusahaan-perusahaan ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik untuk mencapai perbaikan di setiap organisasi. Perbaikan ini diharapkan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama, pelayanan pelanggan lebih baik. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat lebih baik. Yang ketiga, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik meningkat. Selanjutnya, beberapa kendala yang bisa dialami perusahaan dalam perdagangan elektronik melalui jaringan elektronik, yaitu yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, keamanan, masalah keamanan. Yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Yang kedua ialah intelligent business. Intelligent business ialah informasi yang menjelaskan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Intelijen kompetitif melibatkan 5 tugas dasar, yaitu yang pertama, mengumpulkan data, yang kedua, mengevaluasi data, yang ketiga, menganalisis data, yang keempat, menyimpan intelijen, yang kelima, menyebarkan intelijen. Selanjutnya yaitu ada strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Nah, untuk setiap masalah ada beberapa kemungkinan solusi dan situasi ini dapat diterapkan untuk permasalahan menentukan strategi terbaik perdagangan melalui jaringan elektronik. Namun strategi yang paling penting disebut adalah strategi yang elemen-elemennya dikaitkan dengan transmisi data elektronik yang disebut sistem antar organisasi. Nah, istilah lain adalah EDI yang berarti penukaran data elektronik, dan keduanya ini sering digunakan bergantian. Di selanjutnya ada keuntungan perdagangan elektronik, yaitu secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses internet, antara lain yang pertama itu ada informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, dan lain-lain. Yang kedua ada informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu perdagangan elektronik juga sangat bermanfaat bagi pelanggan atau konsumen dan masyarakat umum. Yang pertama itu ada keuntungan bagi perusahaan, yaitu memperpendek jarak, perluasan pasar, dan perluasan jaringan mitra bisnis, di mana
Cara memperpendek jarak itu dengan hanya mengklik link yang ada pada situs-situs konsumen dapat menuju ke perusahaan dimanapun saat mereka berada. Yang kedua ada perluasan pasar, di mana jangkauan pemasaran menjadi semakin luas. Yang ketiga ada perluasan jaringan mitra bisnis. Di slide selanjutnya yaitu ada keuntungan bagi konsumen. Yang pertama ada efektif. Konsumen dapat memperoleh jasa yang dibutuhkan dengan berinteraksi dengan cara yang cepat atau mudah. Yang kedua itu aman secara fisik, di mana konsumen tidak perlu mendatangi toko. Yang terakhir ada fleksibel, yaitu konsumen dapat melakukan transaksi di berbagai lokasi, baik dari rumah ataupun kantor. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu tentang keuntungan bagi masyarakat. Yang pertama, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, membuka peluang kerja baru. Yang ketiga, menguntungkan dunia akademis. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu merupakan keuntungan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kerugian perdagangan elektronik. Di samping segala hal yang menguntungkan, segala sesuatu ciptaan manusia pasti memiliki sisi negatifnya. Nah, salah satunya yaitu kerugian perdagangan elektronik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya individualisme. Seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan tanpa perlu bertemu dengan siapapun. Nah, ini membuat beberapa orang berpusat pada diri sendiri serta individualistik dan merasa dirinya tidak terlalu membutuhkan kehadiran orang lain di dalam hidupnya. Dan yang kedua, terkadang menimbulkan kekecewaan. Apa yang dilihat di layar monitor komputer terkadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Dan yang terakhir, tidak manusiawi. Sering sekali orang pergi ke toko-toko dan pusat-pusat pembelanjaan atau mall tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya akan barang dan jasa tertentu, melainkan untuk melakukan penyegaran atau refreshing. Nah, itulah beberapa kerugian perdagangan elektronik. Nah, itu teman-teman berbagai penjelasan mengenai perdagangan menggunakan jaringan elektronik atau juga disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce, dan juga strateginya dalam perdagangan elektronik dan juga keuntungan serta kerugian dari menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce tersebut. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atau menarik kesimpulan dari berbagai penjelasan dari teman-teman saya, yakni perdagangan secara elektronik itu merupakan perdagangan yang menawarkan kepada perusahaan keuntungan secara jangka pendek dan juga jangka panjang. Perdagangan elektronik ini tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan atau jasa yang ditawarkan ataupun mencapai konsumen baru, tetapi ia dapat mempermudah cara perusahaan melakukan bisnis. Dan juga di samping itu, perdagangan elektronik ini juga sangat bermanfaat bagi pelanggan ataupun bagi konsumen dan juga bagi masyarakat umum. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan di atas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga saya ucapkan banyak beribu-ribu maaf karena tidak sedikit banyak yang dapat kami sampaikan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.